Ada satu pertanyaan yang cukup menggelikan ya, bagaimana jika Facebook, kemudian YouTube, kemudian Twitter, kemudian TikTok misalkan itu besok hancur dan tidak ada. Kita misalkan apa nih yang harus dilakuin? Apa yang harus dilakuin kalau semuanya itu kita nggak ada? Ya kita nggak ada, maksudnya semua itu nggak ada. Ada satu nenen bagus ya, ternyata yang di atas itu adalah brand. Brand itu di atas YouTube, di atas sosial media. Bayangkan Anda mengenal nama-nama besar karena media itu sendiri yang sudah membangun nama besar. Misalkan Atta Halilintar, misalkan siapa lagi ya, Casey Neistat misalkan, atau misalkan siapa lagi ya yang gede itu di YouTube, misalkan Ria Ricis, atau misalkan Nike, atau misalkan Adidas, atau misalkan siapa lagi ya, tokoh-tokoh politik misalkan Bapak Jokowi misalkan, atau misalkan Bapak Prabowo Subianto, atau misalkan Bapak Mahfud MD misalkan, atau ustadz-ustadz yang terkenal itu sudah menjadi brand tersendiri ya, dan itu di atas sosial media. Jadi ingat dulu itu ketika ada seminar pencitraan dan seminar politik ya, salah satu tokoh komunikasi Bapak Effendi Ghazali bilang, kalau kita mau branding politik itu orangnya dulu itu sudah punya, ya sudah layak di branding ya, bukan jadi dari nol begitu ya. Artinya sudah punya nama sebelumnya sehingga itu memudahkan branding. Itu artinya apa? Bahwa kapabilitas diri ini sebenarnya adalah lebih dari sosial media, lebih dari YouTube, lebih dari apapun. Media seperti YouTube, seperti Twitter itu hanya sekedar saluran distribusi saja untuk meraih lebih banyak atensi, lebih banyak massa. Kalau misalkan itu hilang, maka brand itu di atas segalanya. Apapun brand yang Anda bangun, apapun stigma yang Anda bangun tentang diri Anda sendiri, tapi yang penting adalah kapabilitas diri ini lebih dari sosial media itu sendiri ya. Saya jadi mikir gitu, di tengah-tengah teknologi informasi yang begitu menggurita, saya kira juga Tuhan lebih canggih dari itu semua. Artinya makhluk ciptaannya, yaitu Anda, saya sendiri, itu lebih dari itu semua. Makanya kita manfaatkan saja, kita tumpangi, dan seakan-akan kalau jadi budak YouTube atau budak apapun untuk segera update konten dan lain sebagainya, gimana itu ya? Apakah memang layak demikian? Kalau kita mensifatinya sebagai budak, kita akan benar-benar ya jadi berbudak betul. Tapi kalau kita above them dengan mengkomunikasikan karya kita, mengupload apa yang memang benar-benar kita lakuin dan kita sukain, we are beyond social media.